Saya Farida Diazahra. Saya Nur Hayati Wulandari. Kami dari kelompok 9 mata kuliah manajemen keuangan dari kelas 06 SAKP 002. Saya ingin menjelaskan tentang materi pertemuan 18 arus kas dalam penganggaran modal Dan pertemuan 19 tentang risiko dan tingkat pengembalian. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Pertemuan 18 arus kas dalam penganggaran modal. Agenda yang dibahas di pertemuan 18 ini adalah 1. Memperkirakan arus kas, 2. Pengukuran arus kas, 3. Contoh kasus, 4. Analisis arus kas proyek penggantian, 5. Analisis arus kas proyek baru. 1. Memperkirakan arus kas. Proses terpenting dan tersulit dalam penganggaran modal yaitu mengestimasikan arus kas suatu proyek atas pembiayaan dari investasi serta arus kas masuk bersih yang didapat tiap tahun selesai berjalannya suatu proyek. Konsep penting digunakan semata-mata melakukan pertimbangan pada arus kas selisih atau incremental cash flow menjadi pembeda antara arus kas seandainya proyek diambil ataupun arus kas tanpa proyek. Keputusan dalam investasi dapat dikenal juga dengan penganggaran modal atau capital budgeting, yaitu operasi dari aktivitas yang meliputi semua kegiatan dalam persiapan pemanfaatan dana yang bertujuan mendapatkan manfaat atau benefit di masa mendatang. Dalam praktiknya, penganggaran modal dimaksudkan untuk menganalisis investasi dari satu di antara yang ada pilihan investasi yang tersedia. Hal ini bertujuan agar mendapatkan investasi yang bernilai profit. Dalam melakukan analisis terhadap investasi, akan menyortir peluang yang ada pada investasi. Kemudian, investasi yang terpilih akan memberikan manfaat besar melalui penginvestasian dana. Persiapan melalui keputusan dalam investasi sangat penting dikarenakan A. Pengeluarannya dana yang berkaitan pada jangka waktu yang panjang. Dengan ini diartikan perusahaan perlu menanti dalam masa yang lama maupun menanti hingga seluruh penginvestasian dana bisa kembali diterima bagi perusahaan. Penerima dana akan mempengaruhi tersedianya dana untuk kebutuhan lainnya. B. Penginvestasian pada aktiva tetap akan memberikan peluang kepada hasil dalam melakukan penjualan di waktu mendatang. Kesalahan pada forecasting dapat mengakibatkan over atau under investment. Jika investasi pada aktiva tetap sangat tinggi atau melampaui daripada yang dibutuhkan, maka dapat menerima beban kepada perusahaan. Namun sebaliknya, jika besaran investasi pada aktiva tetap sangat rendah, maka dapat berakibat pada kurangnya peralatan sehingga perusahaan harus bertindak dengan menaikkan harga pokok dan mengecilkan daya saing ataupun hilangnya sebagian besar pasar yang menjual produknya. C. Pengeluaran dana untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam besaran yang tinggi. Untuk mendapatkan besaran dana yang tinggi, tindakan tidak mudah didapatkan dengan jangka waktu yang singkat. Oleh sebab itu, perencanaan harus dilakukan dengan cermat dan seksama. D. Jika salah dalam mengambil keputusan, akan berdampak panjang bagi perusahaan. Selain itu, kerugian bagi perusahaan tidak dapat dihindarkan. Untuk menghitung penganggaran modal, alat ukur yang tepat yaitu mempergunakan arus kas daripada laba akuntansi. Perusahaan akan dapat mengakui dan melakukan penginvestasian arus kas kembali. Sementara laba akuntansi ditunjukkan kala dapat membuahkan hasil tidak kala uangnya berada di tangan. Akan tetapi, arus kas dan laba akuntansi tidak terjadi di saat bersamaan. Contoh, biaya modal seperti kendaraan, pabrik, dan peralatan yang akan mengalami penyusutan setiap tahunnya. Biaya penyusutan tahun dikurangkan dengan laba. Demikian, arus kas mendeskripsikan manfaat, biaya, dan waktu seperti ketika uang diterima, ketika melakukan kembali penginvestasian, dan ketika melakukan pembayaran. 2. Pengukuran arus kas. Pengukuran arus kas caranya adalah bekerja secara inkremental atau tambah. Untuk melakukannya, kita akan melihat hanya tambahan arus kas setelah pajak yang penting. Oleh karenanya, aturan pemandu dalam menentukan apakah terjadi tambahan arus kas adalah dengan melihat perusahaan dengan versus tidak dengan produk baru. Pengukuran arus kas semata-mata berfokus terhadap arus kas tambahan setelah pajak. Arus kas proyek sama dengan arus kas dengan proyek dikurang arus kas tanpa proyek. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam investasi metode yang sering dipergunakan. Yang pertama itu ada metode net present value. Adalah metode yang digunakan dalam analisis investasi untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari suatu proyek atau investasi. Yang kedua itu ada metode payback period. Adalah metode yang digunakan untuk menutupi kembali biaya-biaya yang ditimbulkan akibat investasi dengan menggunakan present atau arus kas masuk bersih.
Yang ketiga itu ada metode Profitability Index, adalah metode yang digunakan untuk menghitung perbandingan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi, atau yang dikenal dengan cost benefit analysis metode. Yang keempat itu ada metode average rate of return, adalah metode yang menunjukkan persentase keuntungan neto sesudah pajak yang dapat dihitung dari average investment atau initial investment. Metode ini sering dikenal dengan accounting rate of return. Yang kelima itu ada metode internal rate of return. Metode ini bisa diartikan seandainya tingkat bunga yang menghasilkan besaran nilai sekarang dari projection. Selanjutnya terdapat 3 arus kas proyek dalam metode ini, antara lain yang pertama itu ada arus kas pemulaan atau pengeluaran awal. Arus kas awal yang terjadi di proses dalam kegiatan investasi. Arus kas awal biasanya terjadi di tahun ke-0 sebelum investasi dilakukan. Yang kedua itu ada arus kas operasi. Apabila aktiva tetap seperti pabrik sudah beroperasi, penghasilan investasi dari arus kas masuk bisa diperoleh dari proses penjualan setelah perusahaan beroperasi. Yang ketiga itu ada arus kas terminal atau arus kas akhir, yaitu arus kas yang berkaitan dengan nilai sisa proyek atau nilai residu dari aktiva dan modal kerja. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh kasus. PT Saikoji akan menjalankan investasi dengan membeli sebuah kendaraan senilai Rp192.320.000. Kendaraan diestimasi memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa Rp92.310.930. Dengan pembayaran bunga sebesar 12% dan tingkat pendapatan bersih diketahui sebagai berikut. Tahun 1 atau tahun pertama sebesar Rp22.120.200, tahun kedua Rp21.102.999, tahun ketiga Rp31.930.202, tahun keempat Rp29.292.039, tahun kelima yaitu tahun terakhir Rp30.291.000. Jika proyek investasi ini akan dilanjutkan, lakukanlah analisis Anda dengan menggunakan metode payback period, profitability index, average rate return, dan net present value. Baik, yang pertama kita akan menghitung terlebih dahulu depresiasinya, yaitu Rp192.320.000 dikurang Rp92.310.930 dibagi 5 tahun, mendapatkan hasil Rp20.100.814, mendapatkan hasil sebesar Rp100.009.070. Langsung kita lanjut menyusun tabel perhitungan keuntungan atau earning after tax dan cash flow. Di sini untuk earning after tax-nya sebesar yang sudah disebutkan tadi, dan untuk depresiasinya dari tahun 1 sampai 5 sama. Untuk menghitung project DF dan PF project, perhitungan adalah sebagai berikut. Untuk project di sini didapatkan dari earning after tax ditambah depresiasi, yaitu Rp22.120.200 ditambah dengan Rp20.001.814, mendapatkan hasil sebesar Rp42.122.014. Begitupun perhitungannya terus sampai ke bawah, yaitu sampai tahun kelima. Lalu untuk menghitung DF, yaitu diskon faktor, yaitu sebagai berikut. Untuk tahun pertama, perhitungan seperti berikut. Rumusnya adalah 1 dibagi 1 ditambah R pangkat T. R ini besarannya bunga, dan T ini adalah tahunnya. Karena ini tahun pertama, jadi pangkatnya 1. Untuk DF tahun pertama menghasilkan 0,892. Untuk tahun kedua, sebagai berikut perhitungannya, mendapatkan 0,797. Tahun ketiga 0,711, tahun keempat
0,635 dan tahun kelima sebesar 0,567. Lalu untuk perhitungan selanjutnya yaitu PV project, yaitu didapatkan dari si project dikali dengan DV. Mendapatkan hasil Rp37.572.836. Itu. Lalu untuk total dari PV project yaitu sebesar Rp219.414.955. Baik, kita lanjut ke perhitungan yang pertama, yaitu menghitung payback period. Harga perolehan sebesar Rp192.320.000, yaitu kita pertama menghitung residunya. Mendapatkan hasil 0,92. Lalu kita menghitung project pertama. Dari project tahun pertama dibagi sebesar Rp57.887.056. Itu hasilnya didapatkan dari, ya, seperti berikut perhitungannya. Untuk project yang pertama didapatkan 0,72, dan untuk yang project kedua mendapatkan hasil 2,45, yaitu ini perhitungan untuk tahunnya. Lalu karena di sini sudah mentok, sudah tidak bisa lagi dikurangkan, maka kita langsung menghitung untuk mencari bulannya, yaitu dikalikan dengan 12 mendapatkan 3,87, atau bisa disebut sebagai 3 bulan. Lalu dari situ langsung dihitung kita harinya. 0,87 dikali 30 hari mendapatkan 6,1 hari. Lalu keterangannya, sehingga dapat diketahui bahwa lamanya pengembalian modal yang akan diterima oleh investor adalah 2 tahun, 3 bulan, 26 hari. Hal ini berarti jangka waktu pengembalian lebih cepat dibandingkan dengan masa manfaat, maka investasi layak untuk dilanjutkan. Baik, perhitungan yang kedua atau yang B, kita akan menghitung profitability index dengan rumus PV project dibagi PV outlay, yaitu Rp219.414.955,3 dibagi Rp192.320.000, mendapatkan hasil sebesar 1,140, yang dimana lebih besar dari 1 dan dapat diartikan bahwa investasi ini dapat dilanjutkan. Perhitungan yang C, average rate return dengan rumus earning after tax dibagi PF outlays dikali 100%. Rp134.736.440 dibagi Rp192.320.000 dikali 100% mendapatkan 70,05%, yang dimana nilainya itu lebih kecil dari 100%, yang artinya investasi ini tidak dapat dilanjutkan. Baik, perhitungan yang terakhir atau yang D, menghitung net present value dengan rumus PV project dikurang PV outlays, mendapatkan hasil Rp27.094.955,3. NPV menunjukkan angka yang positif sehingga investasi dapat dilanjutkan. Analisis arus kas proyek penggantian. Perusahaan akan melakukan penggantian mesin lama menjadi mesin baru. Nilai buku pada mesin lama sebesar 90 juta dan umur ekonomisnya tinggal 3 tahun tanpa nilai sisa. Nilai buku pada mesin baru sebesar 180 juta dan umur ekonomis selama 3 tahun tanpa nilai sisa. Mesin baru bisa melakukan penghematan biaya operasi sebesar 50 juta per tahun. Penjualan pada mesin lama sebesar dengan nilai buku yang saat ini 90 juta dan pajaknya 15%. Depresiasi menggunakan metode garis lurus. Kerjakan arus kas untuk proyek di atas. Baik, kita masukkan di sini penghematan biayanya sebesar 50 juta untuk tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga, ya kan? Lanjut di sini tambahan penyusutan 30 juta, yaitu dari 60 dikurang 30. Ya, seperti ini. Penyusutan mesin baru 60 juta itu didapatkan dari 180 juta dibagi dengan umur ekonomisnya 3 tahun, dan penyusutan mesin lama, ya, ini tipe, ini lama, itu sebesar 90 juta dibagi dengan umur ekonomisnya sebesar 3 tahun tanpa nilai sisa dan menggunakan metode garis lurus. Lalu di sini 20 juta didapat dari ini kurang, ya,
50 juta dikurang 30 juta itu mendapatkan 20 juta. Lalu di sini 20 juta dikali dengan pajaknya sebesar 15% mendapatkan hasil 3 juta. Ya, lanjut. Dari sini dikurang antara 20 juta dan 3 juta mendapatkan hasil 17 juta. Lalu di sini tambahan arus kasnya sebesar 47 juta didapatkan dari tambahan penyusutan sebesar 30 juta ditambah dengan laba setelah pajak 17 juta, yaitu mendapatkan hasil sebesar 47 juta. Pada tahun ke-0 ada pengeluaran sebesar 180 juta untuk pengembalian mesin baru. Akan tetapi ada juga pemasukan sebesar 90 juta dari penjualan mesin lama, maka arus kas pada tahun 0 adalah min 90 juta. Sehingga pada tabelnya adalah sebagai berikut. Meneruskan dari soal sebelumnya, namun seandainya mesin baru mempunyai umur ekonomis 5 tahun, masalah yang akan dihadapi adalah umur ekonomis pada mesin baru berbeda dengan umur ekonomis pada mesin lama, yang hanya 3 tahun. Penyelesaiannya adalah pada mesin baru bisa diasumsikan telah terjual pada akhir tahun ketiga seharga nilai buku. Nilai mesin baru pada akhir tahun ketiga sebesar 180 juta dikurang 3 dikali 180 juta dibagi 5 tahun. Ya, ini 5 tahun ya. Ya, hasilnya seperti ini. Kita hitung dulu terlebih dahulu 180 juta dibagi 5 tahun itu sebesar 36 juta. Lalu dari 3 tahun dikali 36 juta itu mendapatkan 108 juta. Jadi dari 180 juta dikurang 108 juta dapat 72 juta. Maka perhitungannya yaitu penghematan biaya untuk tahun 1, 2, dan 3 sebesar 50 juta. Tambahan penyusutannya 6 juta, yaitu didapat dari 36 dikurang 30 juta. Sama seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Di sini penyusutan mesin baru 36 juta didapat dari 180 juta dibagi 5 tahun. Dan di sini untuk penyusutan mesin lama ya, mesin lama 30 juta didapat dari 90 juta dibagi 3 tahun. Lalu selanjutnya di sini laba sebelum pajak sebesar 44 juta itu didapat dari nih 50 juta dikurang 6 juta. Ya, langsung di sini 44 juta ini dikalikan pajak 15% mendapatkan hasil 6.600.000 ya. Langsung di sini dikurang mendapatkan laba setelah pajak sebesar 37.400.000. Begitu. Lalu di sini tambahan arus kas sebesar 43.400.000 itu didapat dari tambahan penyusutan ditambah dengan laba setelah pajak. Nah, seperti ini 43.400.000 didapat dari 6 juta ditambah 37.400.000. Lalu tambahan arus kas akhirnya pada tahun 1 dan 2 itu sebesar 0. Lalu di sini masuklah 72 jutanya di tahun ketiga. Begitu. Jadi untuk tambahan arus kasnya ya, lalu hasilnya ditambah antara tambahan arus kas dan tambahan arus kas akhir mendapatkan tambahan arus kas. Untuk tahun 1 dan 2 sama sebesar 43.400.000 dan untuk tahun ketiga sebesar 115.400.000 rupiah. Sehingga tabelnya adalah seperti berikut. 4. Analisis arus kas proyek baru. Ilustrasi arus kas proyek baru sebagai berikut. Suatu proyek memerlukan investasi pada tanah sebesar Rp1.200.000. Pembayaran pada akhir 2003 dan pada saat gedung 8 juta. 4 jutanya dibayar pada akhir 2004 dan 4 jutanya sisanya dibayar pada akhir 2005. Serta mesin-mesin 10 juta yang dibayarnya itu pada akhir 2005. Proyek ini mempunyai umur 3 tahun, umur ekonomis gedung dan mesinnya itu 3 juta tanpa adanya nilai sisa pada akhir 2005. Proyek juga membutuhkan penambahan net working capital sebesar 2 juta. Jadi arus kas awalnya adalah untuk tanah sebesar 1.200.000. Pembayaran pada akhir 2003 ya, benar.
Untuk gedung 8 juta, 4 jutanya dibayar pada akhir 2004 dan 4 jutanya dibayar 2005. Untuk mesin 10 juta dibayar pada akhir 2005 ya. Langsung di sini ditambah. Aktiva tetap untuk tahun 2003 sebesar 1.200.000, 2004 4 juta, 2005 14 juta. Nah, di sini ada net working capital sebesar 2 juta pada akhir 2005. Jadi sehingga tambah lagi menambahkan investasinya, yaitu jadi investasi pada tahun 2003 dan 2004 sama nilainya tetap, yaitu 2003 sebesar 1.200.000 dan 2004 sebesar 4 juta. Nah, pada saat 2005 nambah menjadi 16 juta. Sepanjang umur proyek dari 2006 sampai dengan 2008, tiap tahunnya proyek ini mendapatkan hasil unit penjualan dengan kenaikan harga jual 10% per tahun disebabkan faktor inflasi. Biaya variabel sebesar 50% dari penjualan. Biaya tetap overhead konstan sebesar 8 juta per tahun. Pajak 15% per tahun, tambahan modal kerja bersih sebesar 0,5 juta atau Rp500.000 pada tahun 2006 sampai 2007. Pada 2008, modal kerja bersih dikembalikan. Kerjakan arus kas operasinya terlebih dahulu. Kita menghitung depresiasi gedung dan mesin menggunakan metode double declining balance method, yaitu sebagai berikut. Untuk penyusutan gedungnya tahun 2006 dikarenakan pakai metode double, yaitu jadinya 2/3. 3 itu dari 2006, 7, dan 8. Di sini 2/3 dikali 8 juta menghasilkan 5.330.000, ini digenapkan ya. Lalu di sini hasil untuk tahun 2007 ini 2.670 ini didapat dari 8 juta dikurang sama 5.330. Dari 2.670 dikurang 1.780 mendapatkan hasil 890.000, maka ditambahlah untuk penyusutan gedung yaitu sebesar 8 juta. Selanjutnya ke mesin, perhitungannya sama ya. Untuk tahun 2006 2/3 dikali 10 juta mendapatkan hasil 6.670, ini juga dibulatkan. Lalu di sini 2007 2/3 dikali 3.330 mendapatkan Rp2.220.000. Untuk 2008-nya yaitu sisanya sebesar 1.110. Lalu dijumlahkan untuk penyusutan mesin yaitu sebesar 10 juta. Operating cash flow. Untuk unit penjualannya sama 25.000. Harga jualnya juga 2.000. Ini udah didapatkan dari soalnya ya, yaitu penjualan bersihnya itu dikali ya, antara 25.000 dikali sama 2.000 mendapatkan 50 juta, 25.000 dikali 2.255 juta, 25.000 dikali 2.420 mendapatkan 60.500. Lalu dari penjualan bersih ini dikalikan dengan biaya variabel 50%, mendapatkan 25 juta, 27.500 dan 30.250. Sebenarnya di sini itu ada biaya tetap. Ya. Sebesar 8 juta. Ya, untuk tiap-tiap tahun nih. Ini tuh ada untuk tiap-tiap tahun ini sebenarnya ada biaya tetapnya di bawah biaya variabel yaitu sebesar 8 juta. Nah, di sini kita masukkan penyusutan gedungnya. Untuk 2006 5.330, 2007 1.780, 2008 890. Penyusutan mesinnya 6.670, 2.220 dan 1.110. Lalu di sini untuk mendapatkan laba sebelum pajaknya dikurang antara 25 yaitu biaya variabel dikurang 8 juta, biaya tetap dikurang penyusutan gedung, penyusutan mesin, dapatlah laba sebelum pajak.
Untuk tahun 2006 laba sebelum pajak 5 juta, 2007 15.500.000, dan 2008 20.250.000. Lalu laba sebelum pajak ini dikalikan 15%, dikalikan dengan pajak, mendapatkan hasil sebagai berikut. Di sini itu sebenarnya adalah ya memang bisa dipersaingkan deh sebegini ya. Lalu dari sini itu ini sebenarnya kita di sini itu terdapat EAT, earning after tax, laba setelah pajaknya untuk masing-masing tahun ya. Ya, ini dikurang, ini juga dikurang, ini dikurang. Kita catatnya di sini aja ya, di sampingnya seperti ini ya. Sebenarnya setelah pajak itu ada EAT, earning after tax atau laba setelah pajak, yang didapatkan dari earning before tax atau laba sebelum pajak dikurang dengan pajak. Untuk tahun 2006 laba bersihnya sebesar 4.250.000, 2007 13.175.000, dan 2008 itu 17.212.500 rupiah. Langsung kita lanjut. Di sini arus kas operasinya itu didapatkan dari penyusutan gedung ditambah dengan penyusutan mesin dan ditambah dengan earning after tax ya, sebesar ini. Jadi untuk arus kas operasi tahun 2006 sebesar 16.250.000 itu didapatkan dari penyusutan gedung 5.330.000 ditambah dengan penyusutan mesin 6.670.000 ditambah dengan earning after tax-nya 4.250.000, didapatkanlah 16.250.000. Lalu untuk investasi net working capitalnya sebesar 500.000. Untuk tahun 2008 ini 3 juta itu karena ada dikembalikan, ada modal kerja bersih dikembalikan dari seluruh modal kerja bersih yang telah dikeluarkan sepanjang usia proyeknya itu sebesar 2 juta ditambah 500 ditambah 500, maka didapatkanlah 3 juta. Ya, untuk total arus kasnya pada 2006 dan 2007 itu dikurang. Untuk tahun 2008 itu ditambah. Hasilnya sebagai berikut. Pertemuan 19 tentang risiko dan tingkat pengembalian. Pengertian risiko dan tingkat pengembalian. Manajemen perusahaan harus mempertimbangkan dua aspek ketika pengembalian keputusan keuangan. Yang pertama, tingkat pengembalian atau return. Yang kedua, risiko atau risk dari keputusan keuangan itu sendiri. Yang dimaksud dalam tingkat pengembalian di sini yaitu keinginan untuk mendapatkan sebuah hasil yang akan diperoleh pada masa depan. Sementara itu resiko yang dimaksud di sini adalah risiko memperoleh masih belum dipastikan. Tingkat pengembalian dan risiko yang memiliki hubungan satu sama lain. Yang pertama itu ada memiliki sifat berbanding lurus. Yang kedua itu ada muncul risiko lebih besar apabila tingkat risiko yang juga tinggi. Yang ketiga itu ada risiko investasi akan timbul semakin besar jika pengambilan keputusan berinvestasi kepada aset yang besar. Yang keempat itu ada kondisi berbanding lurus bisa terjadi bila berada di pasar yang sifatnya normal. Selanjutnya ada risiko dalam dunia usaha akan terus selalu ada, mulai dari risiko finansial bahkan hingga risiko dalam manajerial. Yang pertama itu ada risiko finansial, yaitu risiko ketidakberhasilan dalam proses usaha ketika mewujudkan keuangan yang telah direncanakan. Yang kedua itu ada risiko manajerial, yaitu risiko ketidakstabilan ketika menjalankan organisasi yang biasa dilihat dari kegagalan keuangan. Selanjutnya ada Joel G. Siege dan Jain Kasim mengartikan risiko ada 3 hal, yaitu yang pertama kondisi yang menunjuk pada gabungan hasil khusus yang mana
Hasil tersebut bisa didapatkan dari peluang yang sudah ditemukan oleh pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada jenis-jenis dari keuntungan penjualan ataupun variabel finansial lainnya. Yang ketiga itu ada peluang yang berasal dari masalah finansial yang bisa berpengaruh pada posisi keuangan atau kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya, ada 3 jenis risiko dalam perusahaan. Yang pertama itu ada risiko individual. Sumber risiko ini berasal dari proyek investasi dan tidak dipengaruhi oleh proyek lainnya. Yang kedua adalah risiko perusahaan. Risiko yang dilihat tidak mempertimbangkan keberagaman yang dilakukan penanaman modal. Yang ketiga itu ada market risk atau risiko market. Risiko dalam investasi yang dilakukan oleh perusahaan, investor, dan perusahaan lainnya. Pengertian return. Hasil dari yang diinginkan atau return merupakan profit yang didapatkan individu, perusahaan, ataupun institusi dari investasi yang dilakukan. Menurut R.J. Shock, return merupakan laba investasi baik berupa bunga ataupun dividen. Istilah return bisa dilihat dari berikut ini. Yang pertama, return of equity, yaitu hasil dari laba bersih bagi modal. Yang kedua, return of capital, yaitu hasil dari modal pembayaran kas yang tidak dikenakan pajak kepada investor yang berasal dari modal yang tidak didistribusikan dividen tetapi diinvestasikan kembali dengan cara pemegang saham mengurangi biaya investasi dengan jumlah pembayaran. Selanjutnya ada 3 hubungan karakteristik risk and return. Return jika di profitabilitas yang semakin tinggi maka pengembalian aktualnya berada di bawah pengembalian yang diinginkan. Dan semakin tinggi risiko stand-alone yang berkaitan dengan aset. The average investor merupakan orang yang tidak menginginkan risiko. Berarti investor itu harus digantikan ketika melakukan aset yang berisiko, karena aset yang risikonya besar pasti memiliki return yang dibutuhkan dibandingkan dengan aset yang kurang berisiko. Jenis-jenis aset beresiko. Ada 2 jenis aset beresiko, yaitu reversible risk, yaitu sebuah resiko yang bisa dihapuskan dengan cara diverifikasi. Yang kedua ada market risk, yaitu sebuah resiko yang tidak bisa dihapus dengan diversifikasi. Secara umum, karakteristik tersebut dikelompokkan menjadi 3, yakni A. Risk avoider, takut dengan resiko. Karakteristik ini sering disebut safety player, karena sang pengambil keputusan sangat berhati-hati, cenderung takut ketika ingin mengambil keputusan. Bahkan cenderung takut memilih keputusan karena khawatir pada resiko yang diambil jika keputusan tersebut dilakukan. B. Risk indifferent, berhati-hati dengan resiko. Karakteristik ini sering disebut tipe peragu, karena sang pengambil keputusan sangat berhati-hati, cenderung perhitungan dengan resiko yang terjadi apabila memilih keputusan tersebut. Risk lover atau risk seeker, suka pada resiko. Pembisnis besar atau pemimpin besar pasti memiliki mental yang satu ini, karena karakteristik ini paling dominan ketika melihat dekatnya karakter ini dengan resiko. Sangat menyukai resiko adalah definisi dari karakter ini. Karakter ini sangat terbiasa dengan tantangan sehingga karakteristik ini selalu mampu memimpin. Risiko atau return. Risiko memiliki tipe-tipe seperti berikut ini. Risiko murni atau pure risiko. Dalam segala hal pasti ada ketidakpastian. Itulah yang bisa muncul pada suatu kerugian. Ada 3 tipe risiko murni, yaitu yang pertama ada risiko aset atau aset fisik, yaitu sebuah risiko yang mengakibatkan munculnya kerugian pada aset fisik di suatu organisasi. Contohnya adalah bencana alam. Yang kedua, risiko karyawan, yaitu sebuah risiko yang disebabkan oleh suatu hal pada karyawan yang bekerja di suatu organisasi. Contohnya karyawan sakit sehingga karyawan tidak bisa masuk untuk bekerja. Yang ketiga ada risiko legal. Risiko legal ini sebuah risiko yang timbul pada bidang kontrak yang tidak sesuai dengan rencana yang akan diharapkan. Contohnya adalah terjadinya masalah pada pihak yang bekerja sama sehingga mengakibatkannya putus kontrak kerja.
Di sini ada 4 cara untuk mengelola risiko, yaitu yang pertama itu memperkecil terjadinya risiko. Caranya adalah manajemen perusahaan harus memutuskan dengan baik keputusan yang memiliki risiko yang besar. Bukan menghindari risiko, tetapi memperkecil risiko tersebut agar tidak terjadi besar dan membuat manajemen perusahaan tidak bisa mengontrol risiko tersebut. Yang kedua itu mengalihkan risiko. Caranya adalah risiko tersebut dialihkan ke tempat lain. Contohnya bisnis yang dijalankan diasuransikan untuk mencegah risiko yang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Yang ketiga itu dengan cara mengontrol risiko. Caranya adalah untuk kebijakan mencegah risiko sebelum risiko tersebut terjadi. Contohnya memasang CCTV pada setiap sudut perusahaan. Yang keempat itu ada pendanaan risiko. Pendanaan risiko ini caranya adalah menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi datangnya risiko di masa depan. Contohnya adalah perusahaan perbankan wajib mempunyai dana cadangan berupa dolar untuk mengantisipasi jika adanya perubahan nilai tukar pada dolar. Perhitungan risiko. Obligasi yang dijual pemerintah memiliki risiko yang sangat kecil, sedangkan saham yang dijual perusahaan memiliki risiko yang sangat amat besar. Banyak perhitungan risiko yang sering digunakan terlebih pada investasi, yaitu dengan standar varian yang didefisiasi. Perhitungan tambahan yang digunakan adalah risiko relatif atau coefficient of variation. Agar perhitungan lebih komprehensif atau terlebih apabila timbulnya suatu masalah, contohnya penyebaran return yang diharapkan yang sangat tinggi. Perhitungan return. Tingkat dari sebuah keuntungan bisa dikatakan sebagai return. Contohnya, apabila membeli saham seharga Rp500, pada 1 tahun mendatang harga jual saham menjadi Rp700. Maka perusahaan harus membayar dividen kepada investor tersebut sebesar Rp200. Lalu berapakah return investasinya atau tingkat keuntungannya? Untuk mencari tahu return investasi bisa dihitung dengan cara Rp700 ditambah Rp200 dikurang Rp500 dikali 100% per Rp500 sama dengan Rp400 atau Rp500 dikali 100%. Periode tingkat keuntungan bisa dihitung berdasarkan hari, bulan, atau tahun. Berdasarkan contoh tadi, periode yang digunakan adalah tahun. Maka disimpulkan bahwa sang investor mendapatkan keuntungan sebanyak 80% per tahun. 7. Model yang digunakan dalam resiko dan tingkat pengembalian. A. Capital Asset Pricing Model, CAPM. Model William, Capital Asset Pricing Model atau model penentuan harga aset modal adalah modal penetapan harga aktiva equilibrium yang menyatakan bahwa expected return atas sekuritas tertentu adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio. Dalam Capital Asset Pricing Model dijelaskan bahwa return dengan beta memiliki hubungan karena pada beta memperlihatkan gerakan antara saham dengan pasar saham secara keseluruhan. Capital Asset Pricing Model memiliki rumus sebagai berikut. Arbitrage Pricing Theory, APT. Pada tahun 1976, teori ini dikembangkan oleh Stephen yang mengatakan jika harga aktiva dapat dipengaruhi dari beberapa faktor. Rumusnya, tindak lanjut paling penting di bidang investasi yaitu mengambil keputusan. Ketika mengambil keputusan, sering muncul berbagai kondisi, akan tetapi secara umum dibagi 3 kelompok, diantaranya A. Kondisi pasti. Kegiatan mengambil keputusan pada kondisi ini dilakukan dengan tidak memilih banyak pilihan, karena keputusan sudah jelas pada tujuan yang ingin dituju. Pada kondisi ini ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, contohnya memakai analisis jaringan kerja, program linear, atau aljabar linear.
B. Kondisi tidak pasti. Kegiatan mengambil keputusan pada kondisi ini lebih sukar atau susah, karena keputusan yang diambil tidak diketahui nilai peluang keberhasilannya. Kondisi ini sangat mungkin terjadi karena setidaknya informasi yang didapat, baik informasi dari hasil penelitian ataupun rekomendasi orang yang bisa dipercaya. Pada kondisi ini, untuk mengambil masalah baru disarankan melakukan riset dengan cara menemukan info sebanyak-banyaknya dan menggunakan berbagai metode pengambilan keputusan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. C. Kondisi konflik. Kegiatan mengambil keputusan di kondisi ini bisa saja munculkan dampak yang merugikan satu pihak. Di kondisi ini, muncul keputusan sudah dimulai dari keadaan yang bertentangan pada kedua belah pihak. Pendekatan teori permainan bisa digunakan untuk mengatasi masalah pada kondisi ini. Pada dunia bisnis, teori permainan digunakan pada kondisi tawar-menawar harga, bahkan ketika terjadinya sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat miring.